Ya, halo, selamat pagi pemirsa Ayus Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Firda Brilianti dalam program iBreak. Kali ini kita akan membahas mengenai pilkada serentak, menguatkan demokrasi lokal yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kita sudah beramai-ramai ingin menyaksikan bagaimana pesta demokrasi di lingkungan daerah, yaitu di Provinsi Jawa Timur dan juga di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur ini nanti pada bulan November. Tapi sebelumnya kita juga akan membahas bagaimana persiapan-persiapan terkait pencalonan, pendaftaran, dan juga mungkin nanti akan ada tips and trick untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak nanti bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, Bapak Khairul Umam, yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Umam. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya dan bahagia. Meskipun tahapannya padat ya, alhamdulillah. Karena itu Pak, karena tahapannya padat harus tetap sehat ya Pak ya. Iya. Semoga sampai nanti pemilu selesai pun juga tetap sehat. Pak Amin. Umam, Ya. ini kita sudah mengetahui begitu ya untuk pendaftaran pasangan calon, kemudian juga tes kesehatan telah dilalui. Kira-kira kapan Pak akan diumumkan hasil atau fit and unfit dari para pasangan calon yang sudah mendaftar tersebut? Ya, jadi kalau secara spesifik tahapan jadwal kegiatan kita itu tidak ada yang kewajiban kita mengumumkan ya secara spesifik itu. Tidak ada mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan. Tetapi kalau berdasarkan program kegiatannya itu tanggal 5 sampai 6 September ini itu kewajiban kita itu adalah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan calon. Nah, itu di penelitian persyaratan administrasi calon ini itu salah satunya adalah soal pemeriksaan kesehatan ini. Sehingga nanti dimungkinkan sebagai bentuk keterbukaan informasi pada masyarakat terkait kesehatan para calon ini, tentu kita di sela-sela itu nanti akan kita sampaikan secara terbuka kira-kira paslon kita ini sehat atau tidak sehat, karena kan status dari rumah sakit itu memang ada dua. Satu terkait sehat atau tidak sehatnya, mampu atau tidak mampu, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika. Jadi dua ini yang nanti akan kita sampaikan. Nafsa begitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya Pak naudzubillah min dzalik ini, bagaimana jika ada yang sampai tidak lolos begitu dari pemeriksaan kesehatan ini? Ya, jadi ada peluang jika nanti di saat kami menerima hasil pemeriksaan kesehatan itu kok ternyata ada salah satu calon dari beberapa paslon ini, maka di masa perbaikan itu ada kesempatan untuk mengganti. Jadi mengganti calon yang dinyatakan tidak sehat. Nah, dengan waktu yang tentu sudah ditentukan. Jadi gitu. Berarti akan ada jadwal juga begitu ya? Iya. Nah, berkaitan dengan jadwal Bapak, ini 5 daerah di Provinsi Jawa Timur berpotensi akan melawan kota kosong karena calon yang didaftarkan ternyata calon tunggal begitu. Ada Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Ngawi, dan Trenggalek. Ini apakah betul wacana KPU tentang perpanjangan pendaftaran itu sudah dipublikasikan? Iya, jadi pertama tentu kita di KPU sebagai penyelenggara yang secara administratif itu tahapannya sudah diatur, itu tidak bisa mengatakan hari ini itu sudah dipastikan ada calon satu pasangan calon khususnya di 5 kabupaten kota itu. Kenapa? Karena masih ada waktu bagi kami untuk melakukan perpanjangan. Jadi kalau berdasarkan ketentuan itu ada 3 hari masa pengumuman dan sosialisasi yang dilakukan oleh kabupaten kota, dalam hal ini 5 kabupaten kota itu. Kemudian 3 hari berikutnya itu baru kami akan membuka kembali pendaftaran. Jadi kemarin kita tutup kan tanggal 29. Betul. Nah, kemudian tanggal 30, 31, tanggal 1 kita melakukan pengumuman dan sosialisasi untuk perpanjangan. Kemudian tanggal 2, 3, 4
itu masa pendaftaran, dibuka kembali masa pendaftaran. Nah, kita baru bisa mengatakan bahwa kita ada calon tunggal atau tidak, ada satu pasangan calon atau tidak, itu baru setelah nanti tanggal 4. Jadi setelah tanggal 4 nanti di dini hari itu baru bisa kita ketahui apakah di 5 kabupaten kota yang dibuka ini tetap dengan satu pasangan calon itu, ataukah justru nanti ada tambahan. Nah, itu baru kita bisa mengatakan secara pasti. Gitu. Jika di tanggal 4 September nanti betul-betul tidak ada yang mendaftar lagi, bagaimana Pak? Ya, kalau tidak ada, ya berdasarkan ketentuan maka di beberapa kabupaten kota itu akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Nah, tentu ketentuannya sudah diatur ya, sudah diatur dan itu sudah ruangnya sudah disiapkan. Nah, kira-kira begitu. Ruangnya memfasilitasi begitu. Iya, ruangnya sudah disiapkan. Jadi baik itu kampanyenya, ruangnya juga sudah disiapkan. Kemudian kotak suara dan surat pemungutannya juga disiapkan, ruangnya, logistiknya juga disiapkan, ruangnya. Jadi memang ada perbedaan ya, khususnya untuk surat suara. Kan ini biasanya orang bertanya, oh surat suaranya bagaimana, gitu ya. Nah, itu pasti nanti ada 2 kotak. Yang satu foto pasangan calon, yang satu ada kotak kosong di situ. Nah, kita masih menunggu ketentuan dari KPU RI terkait bagaimana mekanisme penempatan foto pasangan calon ini. Apakah nanti selalu foto pasangan calonnya yang ada calonnya itu selalu di kanan, ataukah yang kosong di kiri, ataukah nanti sebaliknya yang kosong di kiri kemudian yang ada foto pasangan calonnya di kanan, di kiri misalnya, atau itu diundi. Nah, kita masih menunggu ya, masih menunggu kali itu. Baik, soal pengundian dan segala macam mekanismenya begitu ya akan segera disampaikan juga. Dan kalau Pak misalnya ini andai kata kotak kosong itu sampai menang begitu, ini penjelasan singkatnya bagaimana? Ya, jadi kalau kotak kosong itu menang, maka jadi begini, kemenangan satu pasangan calon itu harus melebihi 50%. Jadi 50% lebih baru dia bisa dinyatakan menang. Kalau kurang dari itu, maka yang dinyatakan menang adalah kotak kosongnya, ya pasangan kosong yang lain. Nah, bagaimana kalau yang menang ini pasangan yang kosong ini misalnya ya, yang tidak ada calonnya? Betul. Maka ketentuannya itu diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi di masa itu akan di masa kepemimpinan berikutnya itu diisi oleh penjabat. Yang itu akan diatur tersendiri PJ-nya itu. Baik. Jadi begitu. Kalau soal soal apakah itu berlaku 5 tahun dipimpin penjabatnya, ataukah ketentuannya kemudian tahun berikutnya dilaksanakan pemungutan kembali, tentu kita masih menunggu ketentuan dari KPU RI. Bagi KPU RI menyikapi hal seperti ini. Gitu. Oke, baik. Ini akan semakin menarik. Kita akan lanjutkan ya Pak ya, bagaimana tantangan-tantangan yang nanti mungkin akan dihadapi dalam pilkada serentak. Tapi sebelumnya kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Tetap di iBreak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak, spesial mengenai pilkada serentak menguatkan demokrasi lokal. Saya masih bersama dengan Pak Hairul Umam, selaku dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur. Dan kita masih membahas mengenai bagaimana persiapan pilkada serentak yang nanti akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Pak, tadi kita sudah membahas mengenai pendaftaran pasangan calon dan juga mekanisme-mekanisme yang mungkin nanti akan terjadi, dan yang mungkin akan terjadi juga akan ada tantangan Bapak. Ini sejauh ini secara luas begitu ya, apa yang kira-kira menjadi tantangan utama KPU Provinsi Jatim menjelang pilkada serentak? Ya, jadi tentu tidak sedikit ya tantangan yang kita hadapi, meskipun juga sebenarnya peluang positifnya juga tidak kalah
banyak juga. Jadi kita menghadapi tantangan masih seputar misalnya money politik misalnya begitu ya. Itu terus kemudian soal-soal politisasi SARA misalnya itu, kemudian ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Selain juga soal-soal yang berkaitan dengan partisipasi. Nah, kalau hari-hari ini mungkin kalau yang saya sebutkan pertama itu lebih banyak bergeser ke media sosialnya. Jadi tentu ini kita juga selalu berkomunikasi dengan teman-teman Bawaslu terkait pencegahan hal seperti ini. Nah, soal Parmas yang langsung bersentuhan dengan kepentingan kita sebagai penyelenggara KPU ini, tentu kita juga belajar dari pemilu 2024 kemarin. Ya. Meskipun sebenarnya tidak apple to apple kalau membandingkan Parmasnya pemilu dengan pemilihan kepala daerah. Partisipasi Ya, masyarakat. jadi pembandingnya harusnya dengan pilkada terdekat di 2020 ya, 2020. Meskipun kita juga tetap optimis ya, kalau 2020 itu secara keseluruhan Jawa Timur itu Parmasnya melebihi target nasional 77% melebihi. Target nasional berapa, Pak? 77% pada saat itu ya, 2020 ya, itu di masa Covid ya. Betul. Nah, kita optimis kalau kemarin di masa Covid itu bisa melebihi target nasional, maka di pilkada kali ini di 2024 kita optimis target itu juga bisa kita lampaui. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat juga semakin tinggi, meskipun kita juga tidak mungkin abai ya. Jadi sosialisasi terus kita laksanakan, kemudian himbauan-himbauan ke masyarakat juga kita laksanakan. Selain juga peran stakeholder yang lain, karena KPU tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerja sendiri. Ada teman-teman dari Bawaslu, ada teman-teman dari pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Ada dari teman-teman media, ada dari kepolisian, keamanan ya, TNI, Polri. Jadi banyak kalau kita mau menyebut keterlibatan stakeholder ini dalam mendorong terciptanya pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati maupun wali kota itu supaya selain kondusif juga Parmasnya meningkat. Orang misalnya selalu mengasosiasikan misalnya bicara soal TNI Polri itu hanya bicara soal keamanan. Tapi hari ini kan tidak hanya itu. TNI Polri pun juga hari ini juga cukup membantu tidak hanya soal di keamanan, tapi juga dalam diseminasi kegiatan-kegiatan kita juga mereka ini juga sangat membantu. Apalagi pemerintah daerah ya, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Jadi hari ini kita menguatkan sinergi itu, sehingga harapan kita di pilkada hari ini setidaknya target Parmas itu bisa meningkat dibandingkan 2020. Ada target berapa persen mungkin Pak partisipasi masyarakat nanti? Ya, kalau kita sih inginnya ya di atas target nasional ya. Jadi kalau angkanya 2020 itu melebihi 77, maka ya kita berharap lebih dari 2020 lah. Misalnya kemarin 70, seingat saya kemarin sekitar 79, maka ya harusnya di atas 79 lah, kira-kira gitu ya. 80 gitu? Ya, kenapa nggak pengennya 90 sampai 100 gitu Pak? Agaknya sulit. Ya. Oh, agaknya sulit. Apakah ya. ada potensi konflik begitu mungkin di Jawa Timur? Rawan juga ini Jawa Timur. Kalau konflik itu kan selalu ada. Jadi mapping terhadap persoalan itu kan selalu ada di setiap gelaran apapun kan. Nah, ya, soal mapping konflik juga kita terbantu dengan mapping yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, mapping yang dilakukan oleh teman-teman keamanan baik ini TNI, Polri, sehingga kita aware di daerah tersebut ya. Ya, tetapi insya Allah kita sangat yakin, optimis dengan teman-teman keamanan TNI, Polri. Mapping ini tidak hanya sekedar mapping, tapi ini bagian dari upaya mitigasi mereka
untuk betul-betul mengantisipasi gitu, mengantisipasi termasuk mencarikan solusi atas persoalan yang mungkin bakal muncul. Oke. Ya, gitu. Ini apakah ada juga Pak ini rancangan begitu yang akan dilakukan oleh KPU mengenai bagaimana memastikan perhitungan nanti akan transparan dan juga akuntabel bersama dengan stakeholder terkait? Oh iya, jadi itu kan sebenarnya jadi isu pemilu 2024 kemarin kan Betul. ya. Jadi perselisihan hasil pemilu kita kemarin itu juga banyak mempersoalkan soal hasil, tetapi bukan hanya soal hasil. Jadi bukan hanya soal angka di hasilnya, tetapi juga arahnya pada tata cara prosedurnya. Nah, tentu dengan evaluasi kemarin kita juga mengantisipasi besok dengan memberikan penguatan kepada teman-teman kita di bawah di KPU Kabupaten Kota termasuk ad hoc-nya agar mereka betul-betul memperhatikan soal tata cara prosedur ini, sehingga kita berharap ada minim perselisihan, ada minim pengajuan perselisihan hasil pemilu besok. Jadi upaya kita di situ. Jadi kita meminimalisir, dan tentu soal keterbukaan itu kan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerja-kerja kita di KPU. Karena ini sudah dilakukan sejak 2009. Jadi pimpinan kita yang terdahulu itu sudah mulai menggagas itu. Dan itu kemudian terus diperbaiki sampai hari ini. Kita betul-betul transparan kalau soal hasil itu. Jadi hasil pemungutan, penghitungannya, bahkan sampai rekapitulasinya kita sangat transparan. Oke, baik. Kalau artinya tidak transparan, tentu masyarakat juga tidak akan kritis terhadap sistem informasi yang sudah yang digunakan oleh KPU. Baik, artinya ini harus ada sinergitas dan juga kepatuhan terhadap tata cara prosedural nanti ya Pak ya. Kita akan lanjutkan juga ini obrolan kita tentang Pilkada serentak, tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini pemirsa, tetap di iBreak. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak bersama saya Firda Brilianti dan juga Pak Khairul Umam dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur. Kita masih membahas mengenai Pilkada serentak begitu ya Pak ya, untuk menguatkan demokrasi lokal. Nah, tapi kali ini saya juga penasaran bagaimana sebenarnya KPU Provinsi Jawa Timur ini memiliki cara-cara tersendiri dalam mengedukasi masyarakat agar tidak buta politik dan juga mempersiapkan diri mereka tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih nanti. Ya. Jadi di KPU itu kan memang kita tidak hanya bicara soal hasil akhir kan, kita juga bicara soal proses. Nah, proses ini juga persoalan yang sama pentingnya dengan soal hasil yang nanti kita kawal, yang itu juga tadi saya sampaikan punya potensi untuk ada perselisihan. Nah, di proses edukasi pada masyarakat kita ini kan punya beberapa segmen yang harus kita sentuh dalam sosialisasi gitu. Nah, semua segmen ini kita coba untuk kita datangi ya, kita berikan sosialisasi. Tentu itu juga maknanya mengedukasi mereka, setidaknya mengedukasi untuk hadir ke TPS menggunakan haknya ya, untuk menggunakan haknya memilih calon kepala daerah. Jadi kita ada beberapa titik yang sudah jadi di Jawa Timur ini teman-teman sudah bergerak. Jadi kita termasuk dibantu teman-teman kabupaten kota. Kita ada kirap yang kita gelar secara serentak di Jawa Timur. Ada 2 titik yang dilalui di beberapa wilayah. Kemudian mana saja masih apa? Di seluruh Jawa Timur, 38 kabupaten kota ya? 38 kabupaten kota. Sekarang itu titiknya tanggal besok itu ada di Ngawi. Kemudian satunya di setelah mana kemarin terakhir Malang, Batu. Setelah itu arahnya mungkin ke mana itu? Kediri kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi
itu juga bagian dari kita mengedukasi. Tentu saya tadi juga ingin juga memberikan tambahan terkait yang pertama tadi. Apa, Pak? Jadi tingginya Parmas kita ini selain upaya yang dilakukan oleh stakeholder tadi yang saya sampaikan, itu ada stakeholder utama. Betul. Yang itu juga punya peran penting, itu peserta. Iya. Ya, peserta. Jadi kita sangat terbantu dengan upaya peserta pemilihan yang mereka menggerakkan pemilihnya untuk datang ke TPS karena memang kepentingan mereka dengan kepentingan kita dalam soal antara soal kemenangan mereka dengan soal Parmas kita itu seiring sejalan gitu. Jadi inline gitu ya, sejalan sama. Sehingga kita kenapa pemilu kemarin itu selalu lebih besar karena memang peserta pemilunya masif kan, banyak ya. Nah, tapi selalu kalau pilkada itu kan lebih kecil dibandingkan pemilu. Betul. Nah, tentu itu juga menjadi PR bagaimana ini bisa sama-sama proses pemilihannya, yang satu pemilu ini pilkada, tapi bagaimana caranya menyadarkan masyarakat bahwa ini sama pentingnya dengan pemilu sehingga mendorong mereka untuk datang ke TPS itu menjadi hal yang mutlak supaya mereka sadar akan haknya. Nah, tetapi tentu juga tidak mudah. Tantangannya apa? Tantangannya misalnya undang-undang kita ini membatasi misalnya soal jumlah pemilih dalam satu TPS itu berbeda dengan jumlah pemilih di pemilu. Oke. Ya, jadi kalau jumlah pemilih kita di pemilu itu paling banyak itu kurang lebih kalau saya tidak salah itu 500 ya, 500 orang. ya. Tapi di pilkada itu 800. Oke. Ya, itu artinya ada efisiensi TPS yang harus dilakukan. Ada restrukturisasi TPS. Jadi kalau kemarin misalnya di satu daerah itu TPS-nya bisa mencapai 1000 misalnya di pemilu ya, tetapi di pilkada karena jumlah pemilihnya lebih besar, maka otomatis terjadi restrukturisasi, pengurangan TPS ya, terjadi pengurangan TPS. Nah, tentu itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena di pemilu orang seakan dimudahkan untuk datang ke TPS. Kenapa? Karena dengan banyaknya TPS orang bisa lebih dekat gitu kan, semakin dekat dengan domisili mereka untuk memilih. Betul, termasuk yang rantau juga. Iya, betul. Nah, kalau pilkada dengan jumlah pemilih yang besar, tentu dengan berkurangnya TPS itu akses pemilih dari domisili ke TPS-nya itu kan semakin jauh. Okay. Nah, itu juga jadi tantangan ya. Tentu itu juga jadi tantangan. Okay. Tapi kita tetap optimis. Meskipun karena itu sudah jadi ketentuan dan harus kita laksanakan, tapi kita optimis bahwa teman-teman kita ya di tingkatan kabupaten kota maupun di ad hoc itu mampu betul-betul mengoptimalkan upayanya agar Parmas kita betul-betul bisa maksimal, optimal. Baik, ini artinya sudah ada upaya. Dan sekarang kita mungkin yang terakhir begitu ya, Pak ya. Apa ini Pak harapan dari KPU Provinsi Jawa Timur untuk pilkada serentak pada bulan November nanti, terutama dalam menguatkan demokrasi lokal kita? Ya, tentu harapan KPU itu pemilih yang sudah terdaftar dalam pemilih tetap itu harapan paling utama mereka hadir di 27 November 2024 besok. Itu mereka hadir. Itu harapan paling utama. Kenapa? Karena itu salah satu indikator keberhasilan kita menyelenggarakan pemilu selain soal indikator substantif yang juga harus kita perhatikan ya. Jadi tanpa mengabaikan soal indikator substantif itu yang lain. Ya. Tapi kita berharap masyarakat punya kesadaran yang tinggi bahwa pilkada ini itu juga menjadi bagian dari upaya yang kita lakukan untuk menguatkan demokrasi kita. Karena kalau ini tidak terlaksana dengan baik, misalnya konfliknya juga tinggi ya, terus kemudian golputnya juga tinggi,
tentu demokrasinya itu menjadi lemah. Iya. Karena bagaimanapun juga kalau pemilih ini dipilih oleh minimal ya, masyarakat yang memilih, maka kekuatannya itu tidak sekuat kalau pemilihnya itu secara optimal menggunakan hak pilihnya di TPS dengan memilih siapa kepala daerah yang mereka percaya gitu. Baik, ini artinya harapan kita semua ya Pak ya, semoga peserta yang menjadi bagian utama dari pesta demokrasi nanti itu betul-betul menguatkan kemauannya untuk bisa datang ke TPS juga. Ini tentu menjadi harapan kita bersama, semoga nanti pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 pada bulan November berjalan lancar. KPU Jatim juga bersama seluruh tim tetap sehat selalu untuk mengawal proses demokrasi ini. Terima kasih Pak Khairul Umam selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim telah bersama kami di iBreak. Dan pemirsa, demikian iBreak pada episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa.